Ya, Bareskrim Polri sudah memanggil Panji Gumilang terkait adanya pelaporan dugaan penistaan agama. Sudah ada 19 orang saksi ahli yang juga dihadirkan, namun pertanyaan dari publik, kenapa sampai dengan saat ini belum ada tersangka yang disematkan? Dan juga permintaan dari berbagai pihak untuk Pondok Pesantren Al Zaitun ini juga ditutup, salah satunya melalui PA 212. Kita juga akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bang Novel Bakmumin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang, ya? Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Bang Hairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies. Selamat pagi, Bang Hairul Fahmi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Novel. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Bang Novel dulu. PA 212 juga salah satu pihak yang meminta untuk Ponpes Al Zaitun ini ditutup, bahkan Panji Gumilang untuk ditangkap dan juga dipidanakan. Apa yang menjadi dasar PA 212 tetap bersikeras untuk meminta hal tersebut? Karena kita melihat sudah ada dugaan kesesatan dan dugaan penistaan agama yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Belum lama kemarin saya bacakan juga mungkin masih bisa, mungkin kalau bisa dibacakan, ada 17 poin loh. Dugaan penistaan agama dan kesesatan yang itu melebihi daripada kasus-kasus dugaan penistaan agama yang baik yang telah divonis maupun yang masih tersangka ataupun masih bergulir. Seperti ini karena kenapa ada 17 poin kesesatan ini yang bukan baru. Artinya hampir lebih dari 2 dekade, boleh dikatakan hampir seumur dengan Al Zaitun ini ada 24 tahun ya kira-kira. Itu ada, kita menghimpun ada 16 kesesatan, bahkan ketika di catatan demokrasi di Piwan itu dari orang-orang ex atau wali santri daripada Al Zaitun itu, wali santri itu membeberkan lagi poin-poin kesesatan yang saya tambahin sampai 22. Itu yang penistaan agama saat ini dilaporkan atau ada hal lain, Bang Novel? Ada penistaan agama yang dilaporkan, yang sudah menjadi pelaporan karena memang itu jelas penistaan agamanya itu mengatakan kalam Allah itu sebagai kalam Nabi Muhammad SAW, itu sangat fatal. Kemudian juga ada beberapa pluralisme, pencampur adukan paham agama, yaitu memasukkan ajaran Yahudi ke dalam nilai-nilai agama Islam, menggabungkan ajaran-ajaran agama Yahudi ke dalam agama Islam. Begitu juga ada cara beribadah juga mencampur adukan Yahudi dan antara Yahudi dengan agama Islam. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, yang di luar daripada konteks, daripada perbedaan yang ada, yang muktabar yang diantara di negara Indonesia ini Islam, yang itu sudah final, yang nggak bisa dikutak-kotek lagi. Ini sangat membahayakan, dan itu kenapa harus ditangkap? Karena memang pasal yang sudah berat, dugaan penistaan agama itu pasal 156A dengan hukuman jerat paling maksimal 5 tahun dan undang-undang ITE loh. Karena semua apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang ini semua terekspos, semuanya dipublikasi dengan jelas gitu. Artinya mereka ini mempertontonkan penistaan agamanya, mempertontonkan kesesatan dengan terang-terangan. Ini sangat berbahaya. Kalau Panji Gumilang punya pemahaman sesat, mungkin dengan pemahaman pribadinya tidak menyebarluaskan atau tidak mengekspo maupun balikkan, itulah hak pribadinya mereka. Ataupun kalau mau bikin agama baru silahkan. Silahkan saja bikin agama baru, kita akan toleransi, kita akan menghormati agama baru itu tersebut. Tapi apa yang disampaikan, asal jangan tidak mencampur mengobok-obok agama Islam. Ini yang sangat meresahkan. Sehingga banyak korban yang kita melihat ini yang menjadi doktrin-doktrin yang sesat ini membawa ke masyarakat yang akan menimbulkan perpecahan di masyarakat, menimbulkan kegaduhan, keresahan yang sangat berbahaya. Maka sedari itu, untuk menyelamatkan akidah umat Islam, untuk menjaga kondisivitas daripada negara Indonesia ini, untuk tidak saling berbenturan, untuk menghentikan demo, untuk diselesaikan agar Panji Gumilang ini ditangkap. Yang kenapa harus ditangkap? Satu, untuk tidak melarikan diri, karena 1.200 hektar itu sudah cukup, apalagi punya pelabuhan. Yang kedua adalah untuk tidak mengulangi perbuatan. Dari 17 poin ini yang sudah banyak kasus dikritisi, diinvestigasi oleh MUI, nggak ada perubahan, justru tambah meningkat. Itu yang jadi landasan ya, Bang. Yang ketiga adalah untuk jangan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Karena Panji Gumilang sudah diduga menurut keterangan Leni Siregar daripada wali santri sudah menghilangkan barang bukti, dugaan-dugaan daripada pencabulan, daripada perzinahan, itu sudah menghilangkan barang bukti. Nah, saya khawatir untuk tidak ditangkap ini
3 poin ini akan dilakukan oleh Baik, poinnya sudah kita kemudian menjadi landasan kemarin PA212 bersuara begitu ya Bang Begitu Novel. benar. Saya ke Bang Hairul terlebih dahulu, kalau dari kacamata pengamat militer Bang Hairul, ini kan sudah mulai dari tahun 2002 begitu ya. Kemudian desakan untuk penangkapan Panji Gumilang ini sudah mulai semakin kuat. Kalau secara keamanan Anda melihat ini apa cukup ada ancaman dengan adanya penangkapan Panji sendiri, karena dari MUI juga sudah hampir mengeluarkan fatwa di tahun 2002. Iya, kasus Mahat Al Zaitun ini ya, ini kan kalau rumornya lembaga ini sudah lama ya dirumorkan melakukan penyimpangan, praktik yang menyimpang tadi ya, termasuk juga rumor adanya indikasi keterkaitan Al Zaitun dengan apa disebut sebagai gerakan negara Islam Indonesia misalnya begitu. Nah, itu sudah lama. Kalau kita lihat bahkan seperti ada siklus dan intervalnya gitu ya. Setidaknya kalau kita lihat sejak reformasi itu rumor yang terkait dengan Al Zaitun dan NII ini misalnya itu menguat di awal tahun 2000-an, kemudian mereda ketika kekuasaan beralih. Dan merebak lagi di separuh terakhir masa jabatan kedua Presiden SBY, kemudian mereda lagi seiring pergantian kekuasaan. Nah, belakangan ini kan muncul lagi. Nah, di masa lalu, di awal-awal bahkan pada waktu periode kedua Pak SBY, itu ada pejabat yang berkaitan dengan keamanan negara gitu, jelas mengatakan bahwa pemerintah tidak menganggap mereka ini sebagai ancaman gitu ya. Alasannya ya walaupun ini disinyalir sudah sudah melakukan praktek penyimpangan dan aduan-aduan sudah lama ada, mereka menganggap bukti-bukti tidak cukup untuk bisa dibawa sampai ke pengadilan gitu ya. Nah, terus kemudian dari sudut pandang lain baik intelijen maupun keamanan negara misalnya, aktivitas ini juga dianggap nggak berbahaya gitu ya, karena ini gerakan yang pendidikan gitu ya, bukan kelompok gerakan-gerakan atau kelompok yang melakukan kekerasan atau teror ya. Nah, ini yang membuat masalah. Walaupun pada waktu itu juga ada rumor bahwa ada keterkaitan antara aktivitas Al Zaitun yang kayaknya kuat ini dengan dukungan pengamanan, bahkan pembiayaan dari aparatur gitu ya. Tapi itu pun juga dibantah, ditepis bahwa pemerintah atau negara dalam hal ini punya agenda dalam kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas Al Zaitun. Itu yang saya kira juga perlu diperhatikan, sehingga kalau sekarang ini kesannya kemudian masih misteri, kemudian masih ada ketidakjelasan atau keraguan sikap pemerintah ya dalam penanganan ini, yang dilihat dari indikasi berhati-hati, terus berlarut-larut gitu ya. Ini ya sepertinya ya memang ini memperkuat rumor-rumor tadi gitu ya, bahwa ada peran dan keterlibatan katakanlah aparatur negara dalam konteks aktivitas Al Zaitun ini. Oke, Pak Khairul, nanti kita akan lanjut lagi sama Bang Novel juga usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.